Sobat khair teman-teman, kaifahal. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat ya. Jumpa lagi dengan Brida Zulfia. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang identifikasi informasi dalam bacaan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu pertama, siswa mampu mengidentifikasi informasi dalam bacaan. Yang kedua, siswa mampu menceritakan pokok-pokok informasi dalam bacaan. Yang ketiga, siswa mampu menyusun informasi dalam bacaan. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu menyajikan informasi dalam bacaan dalam bentuk kalimat efektif. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, teman-teman, tahukah kalian untuk menentukan informasi dalam suatu bacaan, kita perlu membacanya dengan cermat dan seksama, dan juga mengetahui gagasan pokok dari bacaan tersebut. Biasanya, setiap suatu bacaan itu terdiri atas kalimat utama, kalimat penjelas, dan gagasan pokok. Nah, kita baca ya dari ketiga komponen tersebut. Yang pertama, apa sih itu kalimat utama? Kalimat utama itu kalimat yang berisi gagasan pokok dan menjadi dasar pada setiap paragraf. Sedangkan kalimat penjelas, apa sih kalimat penjelas itu? Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan atas uraian kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, yang ketiga adalah gagasan pokok. Apa sih itu gagasan pokok? Gagasan pokok itu inti masalah yang menjadi dasar pada bacaan. Nah, setiap bacaan itu bisa dikatakan sebagai berita apabila memenuhi pokok-pokok berita. Masih ingat nggak pokok-pokok berita itu apa? Pokok-pokok berita itu sering kita singkat dengan adiksimba. Apa sih itu adiksimba? Adiksimba. A, apa? Di mana? K, kapan? Si, siapa? M, mengapa? Dan B, bagaimana? Atau kita bisa menggunakan rumus 5W 1H. Pernah dengar tidak apa sih itu 5W 1H? 5W 1H itu terdiri dari what itu artinya apa? Terus where artinya di mana? Who, siapa? When, kapan? Why, kenapa? Dan satu lagi H itu how, bagaimana. Jadi ingat-ingat ya, pokok-pokok berita itu bisa kita singkat dengan adiksimba atau dengan rumus 5W 1H. Nah, setelah kalian mengetahui pokok-pokok berita, kalian bisa menyusun informasi, bisa juga menceritakan pokok-pokok informasi ataupun menulis informasi di dalam suatu bacaan. Nah, yang pertama, Brida akan menjelaskan tentang cara menyusun informasi yang ada di dalam suatu bacaan. Bagaimana sih caranya kalau kita mau menyusun informasi yang ada di dalam suatu bacaan atau berita? Yang pertama, yaitu kalian perlu menyimak berita tersebut atau membacanya dengan seksama, membaca dengan cermat. Setelah kalian membaca ataupun menyimak berita, langkah yang selanjutnya adalah kalian merumuskan pokok-pokok berita. Pokok-pokoknya apa saja? Untuk selanjutnya, yang ketiga adalah kalian menyimpulkan beritanya. Kalian simpulkan berita yang kalian baca berdasarkan pokok-pokok isi berita. Dan yang terakhir adalah kalian mencatat hal-hal penting yang ada di dalam bacaan tersebut. Itulah beberapa
dalam menyusun informasi. Langkah selanjutnya, setelah kalian sudah menyusun informasi yang ada di dalam suatu bacaan, kalian bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan. Lalu bagaimana sih langkah-langkah menulis informasi dalam suatu bacaan? Nah, caranya yaitu pertama, kalian baca lagi judul dan topik bacaannya, topik beritanya. Ya, yang kedua, setelah kalian membaca bacaan secara keseluruhan, semuanya dibaca untuk mengetahui maksudnya itu apa sih ini beritanya, tentang apa sih ini beritanya. Langkah selanjutnya, yang ketiga adalah kalian mencatat gagasan utamanya atau pokok pikirannya pada setiap paragraf. Jadi setiap paragraf itu dibaca, kira-kira setiap paragraf itu menceritakan tentang apa, gagasan pokoknya apa, gagasan utamanya apa. Dan yang terakhir, kalian mulai menyusun gagasan utama menjadi sebuah paragraf dengan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu apa sih? Jadi kalimat efektif itu kalimat yang penyusunannya itu mengikuti kaidah kebahasaan yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Setelah kalian menyusun, terus kalian tuangkan dalam bentuk tulisan, kalian bisa ceritakan pokok-pokok informasi tadi di depan teman-teman kalian. Lalu bagaimana sih cara menceritakan pokok-pokok informasi? Nah, di sini ada beberapa langkah cara menceritakan pokok-pokok informasi dalam suatu bacaan atau berita. Yang pertama adalah kalian selalu mengingat pokok-pokok informasi yang akan disampaikan. Kalian ingat-ingat lagi kira-kira ini beritanya tentang apa, pokok-pokok hal penting gagasan utamanya apa. Setelah itu, yang kedua adalah selalu mengingat pokok-pokok informasi yang baik, benar, dan runtut. Jadi urutan beritanya itu harus berurutan, ya. Dan yang terakhir adalah selalu menyampaikan informasi dengan sikap penuh percaya diri. Dan pengucapannya harus jelas supaya audiens mudah memahaminya. Jadi itulah cara menyusun informasi, menulis informasi, dan juga menceritakan pokok-pokok informasi. Nah, nanti setelah ini Bunda akan berikan contoh suatu bacaan. Nanti kita akan mencari mana sih gagasan utamanya, mana sih pokok-pokok pikirannya. Yuk simak terus video berikut ini. Nah, teman-teman, berikut ini Bika lampirkan contoh suatu bacaan atau berita. Untuk menyusun ataupun menulis informasi dalam suatu bacaan, kita perlu membacanya dengan seksama. Baca bacaan tersebut secara keseluruhan untuk mengetahui maksudnya. Sekarang, yuk kita baca bareng-bareng. Judul dari bacaan di sini yaitu Sungai Ciliwung meluap. 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras dari jam 19.00 WIB hingga pagi jam 9.00 WIB. 2 desa terendam dan banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. Sebelumnya juga pernah terjadi banjir di desa ini sekitar 2 tahun yang lalu. Tetapi banjir tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin. Salah satu penyebabnya juga diduga karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung, sehingga terjadi banjir ketika musim hujan datang.
Setelah kalian menyimak ataupun membaca berita tadi, kira-kira kalian sudah bisa menebak mana sih gagasan pokoknya? Gagasan pokok atau inti masalah yang ada pada berita tadi terdapat pada paragraf pertama, yaitu banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung yang diduga karena hujan yang turun sangat deras. Nah, selanjutnya untuk menyusun dan menulis informasi dalam suatu bacaan, kalian bisa menuangkannya ke dalam bentuk peta pikiran berikut ini. Di situ terdapat pokok-pokok berita yang biasa kita sebut dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau 5W1H. Yang pertama, peristiwa apa yang diceritakan dalam bacaan? Peristiwa yang diceritakan dalam bacaan adalah akibat hujan deras. Yang kedua, kapan peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi pada jam 19.00 sampai jam 9.00 WIB. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi di sekitar Sungai Ciliwung atau di Desa Ciliwung. Yang selanjutnya, siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut dialami oleh masyarakat Desa Ciliwung. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi karena adanya hujan lebat dan diduga karena masyarakat membuang sampah sembarangan di sekitar sungai. Yang terakhir, bagaimana keadaan warga di wilayah tersebut? Keadaan warga di wilayah tersebut, sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya dan terdapat 2 desa yang terendam. Dari bentuk peta pikiran tadi, kalian bisa menuliskan kesimpulannya atau langsung kalian menyusun informasi tersebut. Adapun kesimpulan berita tadi adalah pada jam 19.00 WIB sampai jam 9.00 WIB terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga adanya hujan lebat dan kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Akibatnya, sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan 2 desa terendam. Jadi kesimpulannya adalah saat kita akan menyusun ataupun menulis informasi dalam suatu bacaan, kalian perlu menentukan pokok-pokok beritanya terlebih dahulu. Bisa dituangkan dalam bentuk peta pikiran. Nah, untuk evaluasinya kalian bisa mengerjakan di halaman 57. Di situ terdapat teks tentang gempa di Banten. Kalian bisa menyusunnya menggunakan peta pikiran pada halaman 58 dan membuat kesimpulannya. Selamat mencoba. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.